Malam itu hujan turun tanpa jeda, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan pada siapapun. Aku terjebak di rumah tanteku, wanita yang sejak kecil selalu kuanggap tempat pulang paling hangat. Tapi entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda. Tatapannya lebih lama, ucapannya lebih pelan, dan ada jarak yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Hingga aku sadar ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, tapi justru dimulai malam itu. Namaku Arga. Jika harus jujur, hidupku sebenarnya tidak pernah benar-benar rumit. Aku tumbuh di keluarga sederhana, dengan orang tua yang cukup perhatian, meski tidak selalu punya waktu untuk mendengarkan semua keluh kesahku. Karena itulah, sejak kecil aku punya satu tempat pelarian yang selalu terasa hangat, rumah Tante Rina. Tante Rina adalah adik dari ibuku. Usianya terpaut cukup jauh, tapi entah kenapa, sejak aku kecil, aku merasa lebih mudah berbicara dengannya dibandingkan dengan siapapun. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah memaksakan pendapat, dan selalu tahu cara membuatku merasa didengarkan. Rumahnya tidak besar, tapi selalu terasa nyaman. Ada aroma khas yang selalu sama, perpaduan antara wangi masakan rumahan dan sedikit parfum lembut yang sering ia pakai. Bahkan sampai sekarang, setiap kali aku mengingat tempat itu, ada perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Seiring waktu, kebiasaanku berkunjung ke rumahnya tidak pernah hilang. Bahkan saat aku sudah kuliah di kota yang sama, aku masih sering mampir. Kadang hanya untuk makan malam, kadang untuk menginap saat tugas kuliah terasa terlalu menumpuk. Kalau capek, ya istirahat di sini aja, Ga. Begitu katanya suatu kali, sambil meletakkan segelas teh hangat di depanku. Kalimat sederhana, tapi selalu berhasil membuatku merasa punya tempat untuk pulang. Tante Rina hidup sendirian. Ia tidak pernah benar-benar bercerita banyak soal masa lalunya, tapi aku tahu ia pernah mengalami kegagalan dalam hubungan. Sejak itu, ia memilih untuk menjalani hidup sendiri. Awalnya aku tidak pernah memikirkan hal itu terlalu dalam. Bagiku, ia terlihat baik-baik saja. Ia tertawa, memasak, menonton acara televisi, dan menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun semakin aku dewasa, semakin aku mulai menyadari sesuatu yang dulu tidak pernah terlihat. Ada kesunyian yang diam-diam mengendap di balik senyumnya. Suatu sore, saat aku datang tanpa memberi kabar sebelumnya, aku mendapati rumahnya dalam keadaan sepi. Lampu ruang tamu menyala, tapi tidak ada suara apapun. Saat aku masuk, aku melihat Tante Rina duduk sendiri, menatap layar televisi yang sebenarnya tidak ia tonton. Ia tersenyum saat melihatku, seperti biasa. "Tumben datang tanpa kabar," katanya ringan. Aku hanya mengangkat bahu. "Kangen masakan Tante." Ia tertawa kecil, lalu bangkit menuju dapur. Seperti biasa, semuanya kembali terasa normal. Hangat, aman. Tapi entah kenapa sejak hari itu, aku mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil. Cara ia menghela napas lebih panjang saat berpikir aku tidak melihat. Cara ia terkadang diam lebih lama dari biasanya. Dan tanpa kusadari, kehadiranku di sana mulai menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kunjungan biasa. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap datang, tetap makan di sana, tetap mengobrol sampai larut malam. Tidak ada yang benar-benar berubah secara jelas. Sampai suatu malam, ketika langit tiba-tiba gelap lebih cepat dari biasanya. Aku masih ingat hari itu. Aku datang ke rumah Tante Rina hanya untuk mengembalikan sebuah buku yang kupinjam. Rencananya aku tidak akan lama, hanya sebentar, lalu pulang. Tapi hujan turun begitu deras. Awalnya aku berpikir akan menunggu sebentar, tapi semakin lama hujan justru semakin menggila. Angin mulai kencang, jalanan di luar terlihat seperti sungai kecil yang mengalir tanpa arah. "Udah, nggak usah pulang, nginep aja," kata Tante Rina dari dapur. Aku ragu sejenak, bukan karena aku tidak biasa menginap di sana, tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda sejak awal. Namun akhirnya aku mengangguk. "Ya udah Tante, aku tidak tahu, keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya." Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara hujan menggantikan semua kebisingan, membuat rumah itu seperti terpisah dari dunia luar. Dan tanpa kusadari, di balik kehangatan yang selama ini kuanggap biasa, ada sesuatu yang perlahan mulai berubah. Sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang tidak terucap, tapi cukup kuat untuk mengubah segalanya. Malam itu terasa semakin larut, dan hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Aku duduk di ruang tamu, menatap rintik air yang menghantam jendela dengan ritme yang tak beraturan. Sementara itu, Tante Rina masih di dapur. Sesekali terdengar suara peralatan yang beradu pelan.
Biasanya, suasana seperti ini terasa menenangkan. Tapi entah kenapa, kali ini justru terasa canggung. "Ayo makan dulu gak?" panggilnya. Aku menghampiri meja makan. Hidangan sederhana sudah tersaji. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur sop favoritku. Hal-hal kecil seperti ini yang selalu membuatku merasa diperhatikan. Kami makan dalam diam untuk beberapa saat. Tidak seperti biasanya, obrolan ringan yang sering mengalir begitu saja malam itu terasa tertahan. "Kuliahmu gimana?" tanyanya akhirnya. "Ya, gitu-gitu aja," jawabku singkat. Ia mengangguk pelan, tapi tidak melanjutkan pertanyaan. Justru setelah itu suasana kembali hening, hanya suara hujan yang memenuhi ruang. Setelah selesai makan, kami kembali ke ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar kami tonton. Aku mulai merasa tidak nyaman, bukan karena tempatnya, tapi karena suasana yang sulit kujelaskan. Tante Rina duduk tidak jauh dariku, terlalu dekat untuk disebut biasa, tapi juga tidak cukup jauh untuk terasa aman seperti sebelumnya. Akhir-akhir ini, Tante sering sendiri, ucapnya tiba-tiba. Aku menoleh, nada suaranya berbeda, lebih pelan, lebih dalam. "Memang dari dulu juga sendiri kan?" jawabku, mencoba tetap santai. Ia tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Beda ga? Dulu masih terbiasa, sekarang rasanya lebih berat." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ia melanjutkan, "Kadang kalau malam begini, rumah ini kerasa kosong banget." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa sesak. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya, seolah-olah selama ini ia menahan semuanya sendirian. Aku mencoba mengalihkan suasana. "Ya, nanti kan aku sering-sering kesini, Tante." Ia menoleh padaku. "Lama, terlalu lama." "Iya, Tante senang kalau kamu di sini." Nada itu lagi, lembut, tapi berbeda. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di antara percakapan ini. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, tapi cukup untuk membuatku ingin menghindar. "Kayaknya aku ke kamar dulu deh, Tante. Ngantuk," kataku, berdiri dari sofa. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku sejenak, lalu mengangguk pelan. "Iya, istirahat sana." Aku berjalan menuju kamar tamu yang biasa kupakai. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Saat pintu kamarku tutup, aku menghela napas panjang. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu berpikir jauh. Mungkin ini semua hanya perasaanku saja. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang berubah malam ini. Aku berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kamar yang sudah sangat familiar. Suara hujan masih terdengar jelas, seperti menjadi satu-satunya saksi dari kegelisahanku. Namun rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Justru semakin jelas. Dan ketika aku hampir memejamkan mata, aku mendengar suara langkah pelan di luar kamar. Berhenti. Tepat di depan pintu. Aku menahan napas. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa jauh lebih menegangkan daripada suara hujan di luar. Saat itulah, aku benar-benar sadar. Malam ini bukan sekadar malam biasa. Dan mungkin, aku sudah terlanjur berada di situasi yang tidak bisa lagi kuanggap sederhana. Aku tetap diam di atas tempat tidur, menahan napas, mencoba memastikan apakah aku hanya salah dengar. Tapi tidak, suara itu nyata. Langkah kaki tadi benar-benar berhenti tepat di depan pintu kamarku. Detik terasa berjalan lebih lambat. Aku menunggu, berharap ada ketukan atau suara yang memecah keheningan ini. Tapi tidak ada, hanya sunyi. Beberapa saat kemudian, langkah itu perlahan menjauh. Suaranya makin pelan, lalu menghilang begitu saja. Aku baru berani menghembuskan napas panjang, seolah baru saja lolos dari sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu aku tidak benar-benar tidur. Pagi datang dengan cahaya yang masuk melalui celah tirai. Semuanya terlihat normal kembali, bahkan terlalu normal.
Tante Rina sudah di dapur, seperti biasa, menyiapkan sarapan. "Udah bangun, sini sarapan dulu," katanya ringan, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi semalam. Aku mencoba membaca ekspresinya, tapi tidak ada yang aneh. Senyumnya sama, suaranya juga sama. Apa aku hanya berlebihan? Kami sarapan seperti biasa. Obrolan ringan kembali mengalir, meskipun aku masih menyimpan kegelisahan di dalam hati. Aku ingin menanyakan soal semalam, tapi sesuatu menahanku. Aku memilih pergi lebih cepat dari biasanya. Sejak hari itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tidak lagi sering datang. Pesan-pesan dari Tante Rina kadang kubalas singkat, kadang bahkan sengaja kutunda. Aku mencoba mengembalikan semuanya seperti dulu, atau setidaknya menjauh dari sesuatu yang berpotensi menjadi lebih buruk. Tapi ternyata itu tidak semudah yang kubayangkan. "Gak, kamu lagi sibuk ya akhir-akhir ini?" Pesan itu muncul suatu malam. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya membalas. "Iya, lagi banyak tugas." Balasannya datang cepat. "Iya, Tante cuma kangen kamu datang." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatku merasa bersalah. Hari demi hari berlalu, dan pesan-pesannya mulai terasa berbeda. Lebih sering, lebih personal. Kadang diselipkan kalimat-kalimat yang membuatku tidak nyaman. Aku tahu, ini tidak sehat. Aku tahu aku harus tegas. Tapi setiap kali aku ingin benar-benar menjauh, bayangan wajahnya muncul di pikiranku. Sendiri di rumah itu, ditemani kesunyian yang dulu sempat ia ceritakan. Aku terjebak antara menjaga batas dan rasa tidak tega. Suatu sore, saat aku sedang mencoba fokus mengerjakan tugas, ponselku kembali bergetar. "Gak, kamu bisa kesini sebentar. Tante lagi gak enak badan." Aku langsung terdiam. Logikaku bilang, ini bisa saja hanya alasan. Tapi hatiku tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa ia benar-benar butuh bantuan. Tanpa berpikir panjang, Atu akhirnya pergi. Perjalanan ke rumah itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena jaraknya, tapi karena perasaan yang mengikutinya. Saat aku sampai, pintu sudah terbuka sedikit, seolah ia sudah menungguku. "Tante," panggilku pelan. "Di dalam gak?" jawabnya. Aku masuk. Suasana rumah terasa sama seperti dulu, tapi entah kenapa, kini terasa berbeda. Aku menemukan Tante Rina duduk di sofa. Ia memang terlihat sedikit lelah, tapi tidak separah yang kubayangkan. "Kamu datang," katanya pelan, dengan senyum tipis. "Iya, Tante bilang lagi gak enak badan." Ia mengangguk, lalu menatapku. Lama. "Sekarang udah agak mendingan, sejak kamu datang." Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang tidak lagi bisa kuanggap biasa. Aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan lagi soal satu malam aneh karena hujan. Ini sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan jauh lebih berbahaya secara emosional. Dan saat itu juga, aku tahu, kalau aku tidak segera mengambil sikap, semuanya bisa benar-benar keluar dari kendali. Aku berdiri kaku di ruang tamu, sementara Tante Rina masih menatapku dengan cara yang tidak bisa lagi kuanggap biasa. Ada harapan di matanya, tapi juga sesuatu yang membuatku takut. Sebuah ketergantungan yang perlahan berubah arah. "Aku bikin teh dulu ya, Tante," kataku cepat, mencoba menghindari tatapan itu. Aku berjalan ke dapur, meski sebenarnya aku hanya butuh waktu untuk menenangkan diri. Tanganku gemetar saat mengambil gelas. Pikiranku kacau. Ini salah. Aku harus menghentikan ini. Sekarang. Namun langkah kakiku terasa berat saat kembali ke ruang tamu. Seolah ada sesuatu yang menahanku untuk benar-benar bersikap tegas. Aku meletakkan teh di meja. "Tante harus istirahat yang cukup," kataku pelan, berusaha terdengar normal. Tapi ia tidak menjawab. Justru ia menatapku, lebih dalam dari sebelumnya. "Gak," suaranya lirih. Aku mengangkat kepala. Aku cuma gak mau sendiri lagi. Kalimat itu kembali menghantamku, lebih keras dari sebelumnya. Aku terdiam, tidak bisa langsung menjawab. "Tante tahu, mungkin Tante salah," lanjutnya. Suaranya bergetar. "Tapi setiap kamu di sini, Tante ngerasa ada yang ngisi kekosongan ini." Dadaku sesak. Aku ingin mengatakan sesuatu, menjelaskan bahwa ini tidak benar, bahwa perasaan itu harus dihentikan. Tapi kata-kata itu terasa begitu kejam.
Aku nggak minta apa-apa, Ga. Katanya lagi, hampir seperti berbisik. Cuma, jangan ninggalin tante sendirian. Aku memejamkan mata sejenak. Inilah titiknya. Semua usahaku untuk menghindar, untuk berpura-pura semuanya masih normal, runtuh dalam satu momen. Aku tidak punya banyak pilihan lagi. Jika aku diam, semuanya akan semakin dalam. Jika aku mengikuti perasaan kasihan ini, aku justru akan memperparah keadaan. Dan jika aku memilih jujur, aku mungkin akan melukai satu-satunya orang yang selalu baik padaku. Aku menarik napas panjang. Tante, suaraku terdengar berat, bahkan untuk diriku sendiri. Ia menatapku, menunggu. Aku nggak bisa, lanjutku pelan. Ini nggak boleh diterusin. Wajahnya berubah, senyumnya perlahan hilang. Apa maksud kamu? Tanyanya. Suaranya mulai terdengar hapu. Kita keluarga, Tante. Aku datang ke sini karena aku peduli. Tapi bukan seperti ini. Kalau kita biarin, semuanya bisa hancur. Ia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Jadi, kamu mau ninggalin tante? Suaranya nyaris tak terdengar. Pertanyaan itu adalah hal yang paling ingin kuhindari. Aku menelan ludah. Aku harus jaga jarak dulu. Dan disitulah semuanya pecah. Air mata jatuh dari matanya. Ia memalingkan wajah, menahan tangis yang akhirnya tidak bisa ia bendung. Kamu sama aja kayak yang lain, katanya pelan, penuh luka. Datang, terus pergi. Kata-kata itu menusukku dalam. Aku ingin mendekat, ingin menenangkannya. Tapi aku tahu, jika aku melangkah satu langkah saja, aku bisa kembali terjebak. Ini pilihan terakhirku, pilihan paling sulit. Aku berdiri di tempat, menahan diri sekuat mungkin. Maaf, Tante, ucapku lirih. Dan tanpa berani melihatnya lagi, aku berbalik, melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti mengkhianati sesuatu yang berharga. Tapi aku tahu, jika aku tetap tinggal, yang hancur bukan hanya aku, tapi juga keluarga kami dan semua yang selama ini kami jaga. Saat pintu itu kututup di belakangku, suara hujan kembali terdengar. Sama seperti malam itu. Tapi kali ini, bukan hanya hujan yang jatuh, melainkan juga sesuatu di dalam diriku yang terasa benar-benar patah. Aku berjalan tanpa arah di tengah hujan malam itu. Air membasahi pakaianku, tapi aku tidak peduli. Yang terasa lebih berat justru apa yang terjadi di dalam kepalaku. Suara tangis Tante Rina, tatapan kecewanya, dan kalimatnya yang terus terngiang. Kamu sama aja kayak yang lain. Langkahku melambat. Untuk sesaat, aku hampir berbalik. Hampir kembali ke rumah itu, mengetuk pintu, dan mengatakan bahwa aku tidak akan pergi. Tapi aku menghentikan diriku sendiri. Aku tahu, jika aku kembali malam itu, semua yang sudah kuputuskan akan runtuh. Dan mungkin, kami tidak akan pernah bisa memperbaikinya lagi. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku benar-benar menjaga jarak. Tidak ada kunjungan, tidak ada telepon, bahkan pesan pun kubatasi seminimal mungkin. Bukan karena aku tidak peduli, justru karena aku terlalu peduli. Setiap malam, aku sering terbangun dengan perasaan bersalah. Membayangkan ia sendirian di rumah itu. Membayangkan apakah ia baik-baik saja, atau justru semakin terpuruk. Beberapa kali aku membuka kontaknya, berniat mengirim pesan. Tapi selalu kuhentikan. Aku memberi waktu untuk diriku dan juga untuknya. Bulan pertama berlalu. Lalu bulan kedua. Sampai suatu sore, sebuah pesan masuk. Ga, Tante minta maaf. Aku terdiam cukup lama membaca kalimat itu. Tante sadar, Tante terlalu bergantung sama kamu. Harusnya gak kayak gitu. Makasih ya, kamu udah jujur. Dadaku terasa sesak. Tapi kali ini bukan karena tekanan, melainkan kelegaan yang perlahan muncul. Aku akhirnya membalas.
Aku juga minta maaf, Tante, kalau cara aku terlalu menyakitkan. Balasannya tidak langsung datang. Tapi kali ini aku tidak gelisah. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri untuk datang kembali. Langkahku terasa ragu saat berdiri di depan pintu rumah itu. Banyak kenangan yang tiba-tiba muncul. Tawa, obrolan, dan juga malam yang mengubah semuanya. Aku mengetuk pintu. Tak lama pintu terbuka. Tante Rina berdiri di sana. Ia terlihat berbeda. Bukan secara fisik, tapi dari cara ia menatapku. Lebih tenang. Tidak lagi ada ketergantungan yang dulu terasa begitu kuat. "Masuk, kah?" katanya pelan. Aku mengangguk. Suasana rumah itu masih sama. Hangat. Familiar. Tapi kali ini terasa lebih ringan. Kami duduk di ruang tamu. Tempat di mana semuanya pernah mulai berubah. "Gimana kabarmu?" tanyanya. "Baik, Tante. Tante sendiri?" Ia tersenyum kecil. "Lebih baik sekarang." Ia bercerita bahwa ia mulai mencoba hal-hal baru. Bergabung dengan komunitas, mengisi waktunya dengan kegiatan yang dulu sempat ia tinggalkan. Perlahan, ia belajar menikmati kesendiriannya tanpa merasa kosong. Aku mendengarkan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bangga, sekaligus lega. "Terima kasih ya, Ga," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kalau kamu nggak jujur waktu itu, mungkin Tante nggak akan sadar sejauh ini. Aku menggeleng pelan. "Kita sama-sama belajar, Tante." Untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, aku merasa hubungan kami kembali ke tempat yang seharusnya. Bukan tanpa luka, tapi dengan pemahaman yang lebih dalam. Dan mungkin justru itu yang membuatnya jadi lebih kuat. Sejak hari itu, aku mulai memahami bahwa tidak semua hubungan yang retak harus berakhir dengan kehancuran. Beberapa justru perlu retak agar bisa dibangun ulang dengan cara yang lebih benar. Aku kembali mengunjungi rumah Tante Rina, tapi tidak lagi dengan perasaan yang sama. Kini setiap langkah yang kuambil terasa lebih ringan. Tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi batas yang kabur. Yang tersisa hanyalah kehangatan yang kembali pada tempatnya. Kami masih tertawa seperti dulu, masih berbagi cerita, masih duduk berlama-lama di ruang tamu. Tapi kini semuanya terasa berbeda, lebih sehat, lebih jujur. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam dan cahaya jingga masuk melalui jendela, aku duduk bersamanya seperti biasa. "Ga," panggilnya pelan. Aku menoleh. "Iya, Tante?" Ia tersenyum. Senyum yang kali ini benar-benar tenang. Ternyata, sendiri itu nggak selalu berarti kesepian. Aku diam, mencoba memahami maksudnya. Kadang kita cuma butuh berdamai sama diri sendiri, lanjutnya. Bukan mencari orang lain buat nutupin kekosongan. Kalimat itu sederhana, tapi terasa begitu dalam. Aku mengangguk pelan. Di momen itu, aku sadar, kami berdua sudah melewati sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang hampir saja merusak segalanya. Tapi justru karena itu kami belajar. Belajar tentang batas, belajar tentang kehilangan arah, dan yang paling penting, belajar tentang memperbaiki diri. Aku menatap keluar jendela, mengingat malam hujan itu. Malam yang dulu terasa seperti awal dari kehancuran. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kesalahan semata, melainkan sebagai titik balik. Jika malam itu tidak terjadi, mungkin kami tidak akan pernah menyadari apa yang sebenarnya salah. Jika aku tidak memilih pergi, mungkin kami akan terus tenggelam dalam sesuatu yang semakin dalam dan sulit diperbaiki. Dan jika Tante Rina tidak berani berubah, mungkin hubungan ini tidak akan pernah kembali seperti sekarang. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan. Kadang kita dihadapkan pada situasi yang membingungkan, bahkan salah. Kadang kita membuat keputusan yang menyakitkan. Tapi dari situlah kita belajar menjadi lebih baik. Aku berdiri, bersiap untuk pulang. "Udah mau pulang?" tanyanya. "Iya, Tante."
besok ada kelas pagi. Ia mengangguk. Hati-hati ya. Aku tersenyum. Iya. Saat aku melangkah keluar dari rumah itu, aku sempat berhenti sejenak di depan pintu. Dulu, tempat ini adalah pelarianku. Lalu sempat menjadi sumber kebingunganku. Dan sekarang, kembali menjadi tempat yang penuh makna. Aku menarik nafas dalam-dalam. Tidak semua perasaan harus diikuti. Tidak semua kedekatan harus dipertahankan dengan cara yang sama. Kadang, mencintai dalam bentuk apapun itu berarti tahu kapan harus berhenti dan kapan harus memperbaiki. Aku melangkah pergi dengan perasaan yang lebih utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, aku benar-benar